Bapak Ibu lan para kadang kinasih sugeng dalu berkah dalem. Sampun ngantuk napa dereng? Derek tepang kula Rama Martinus Joko Lelono. Martinus menika nami baptis, Joko menika tegesipun cah lanang ora payu-payu. Lelono niku napa tegesipun? Lelono menika tegesipun ganteng. Cah ganteng ra payu-payu. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, saudara-saudari semua, kita pakai bahasa Indonesia. Margi kedah wonten streaming menawi mboten saya ngangge basa Jawi. Kula manggen wonten ing pasturan, wonten ing landasan udara TNI Angkatan Udara di Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Lama. Lan dados Rama Paroki wonten ing mriku kawit taun 2022. Lan kula badhe matur wonten menika bab tembung lelono. Lelono menika terkenal dalam lagu Lelono sesantin derek Gusti asung tentrem sajroning kalbu ngupati tresno jati lan kang saring laku. Gambira lan gangsar ing laku amargi menapa? Karena apa? Bergembira dan mudah di dalam perjalanan karena apa? Karena di dalam hidup kita mengalami lelono itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin berziarah ya, berjalan. Di dalam kehidupan kita berjalan. Tetapi sebagai orang Katolik kita berjalan dengan sebuah sesanti. Sesanti ini pun apa? Derek Gusti. Dengan semangat mengikuti Tuhan kita berjalan di dalam hidup ini. Dan dalam bacaan Injil dikatakan kita ingin makan tubuhnya dan minum darahnya. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, ia tidak tinggal dalam aku dan dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Bapak, Ibu dan saudara terkasih, makan tubuh dan minum darah itu artinya menyatu hati dengan Tuhan Yesus. Menyatu hati dengan Tuhan Yesus dalam bahasa umum menyatakan, kalau kita semua mengatakan mungkin itu adalah nilai hidup. Nilai hidup Yesus yang kita ingin hidupi. Apa itu nilai hidup, Romo? Nilai hidup itu adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang sehingga ia rela mengorbankan hal-hal yang lain demi nilai itu. Apa nilai itu? Untuk yang umum misalnya adalah nilai itu tentang kesetiaan. Saya tahu ada begitu banyak wanita cantik, tapi saya pengen setia kepada pasangan saya. Oh, pasangan jenengan, kula randuwe. Saya tahu bahwa ada begitu banyak hal yang menyenangkan saya, tetapi saya pengen setia dengan iman saya. Atau yang lain lagi, kalau nilai itu adalah nilai kejujuran. Memang ada hal-hal yang membuat orang bisa mendapatkan kekayaan, mendapatkan kenikmatan dengan mengorbankan kejujuran. Tetapi saya sebagai pribadi mengatakan, saya tidak mau makan uang haram misalnya. Atau nilai itu adalah kalau orang umum sekarang ada juga orang-orang yang hidup dengan nilai hedonisme. Hedonisme itu dalam bahasa Jawa dulu diajarkan oleh seorang Romo itu mengatakan ngawula waduk. Bahasanya atas nggih. Napa artinya? Mencari menyenangkan diri sendiri sehingga apapun dikorbankan demi kesenangan diri saya. Entah tidak penting kata kesetiaan, yang penting saya mendapatkan kenikmatan. Tidak penting kata kejujuran, yang penting saya dapat kenikmatan. Tidak penting namanya peduli kepada sesama. Kalau ditanya di mana tempat berbagi, di mana tempat bagaimana kabar orang tuamu, bagaimana kamu membantu sesamamu, saudaramu, tidak tahu. Tetapi kalau ditanya di mana warung makan terenak, tahu. Di mana dolan paling menyenangkan, tahu. Bagaimana punya HP terbaru, tahu.
Tapi tidak tahu caranya berbagi hidup dengan sesama karena apa? Nilai hidupnya adalah mencari kenikmatan. Sementara nilai hidup yang diajarkan Yesus ketika kita makan tubuhnya, minum darahnya adalah ketika ada orang hanya tahu menghukum dan menyalahkan, Tuhan Yesus mengampuni. Ketika ada wanita yang ketahuan berbuat zina itu, semua orang pengen menyalahkan. Tetapi Yesus mengatakan, siapa tidak berdosa, silahkan melempar batu lebih dulu. Ketika semua orang pengen menyalahkan si Sakeus, pemungut cukai itu, Yesus mengatakan, malam ini aku akan tinggal di rumahmu. Semua orang menyalahkan orang itu, tapi Yesus datang. Bahkan ketika ada orang-orang pengen menyakiti dia, memukul dia, menghina dia, Tuhan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, kenapa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah nilai Yesus, apalagi kata-kata ampunilah 70 kali 7 dan sebagainya. Kita semua tahu ketika ada banyak orang ingin menyalahkan sesamanya, Yesus mencari jalan pengampunan. Ketika ada orang hanya tahu tentang kepentingan diri sendiri, cari surga untuk diri sendiri, Yesus berbelas kasih. Ketika orang mencari surga untuk diri sendiri, berdoa hanya untuk diri sendiri, yang penting mencari surga untuk diri sendiri, di dalam doa Yesus berbelas kasih. Di dalam tindakan nyata Yesus berbelas kasih. Ia memberi makan 5.000 orang ketika mereka kelaparan. Ia menyembuhkan Bartimius si buta itu ketika orang-orang mengatakan jangan mengganggu guru. Yesus mengatakan panggil dia kemari. Ketika ada janda di Naim yang anaknya meninggal itu, Yesus duduk di sana dan menghidupkan orang itu. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah makan tubuhnya, minum darahnya, ketika bahkan di dalam doa-doa kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Itu artinya beriman Katolik yang omong kosong. Bahasa Inggrisnya bullshit, bahasa Jawanya belgedes. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saat orang lari dari tanggung jawab, Yesus datang mendekati tanggung jawabnya. Ketika Petrus mengatakan, Tuhan, ada begitu banyak orang mencari Engkau, Yesus mengatakan, mari kita pergi, di tempat-tempat lain orang membutuhkan. Ketika semua orang pengen menghindari kesulitan, Yesus mengatakan, aku akan datang ke Yerusalem. Dan itulah yang kita kenangkan dengan Minggu Palma. Saya pernah punya satu cerita tentang seorang ibu yang datang pada saya sudah izin maka boleh diceritakan. Ibu itu datang kepada saya mengatakan, Romo, sekarang suami saya sudah tua, Romo, sakit-sakitan. Dalam hati mengatakan, yen bojomu wis tua kok ora rumangsa yen kowe ya wis jenengan-jenengan sing bojone wis tua. Bapak Ibu, tapi ibu itu mengatakan kepada saya, Romo, bukan begitu. Dulu ketika masih muda, suami saya dibawa pergi, karepe lunga tenan. Dia pergi dengan wanita lain. Saya membesarkan anak-anak saya seorang diri. Sekarang ketika dia sudah tua dan sakit, wanita itu memulangkan kepada saya. Saya mengalami kesusahan, tapi saya merawat dia. Yang lebih daripada itu bagi saya adalah situasi yang Anda bayangkan saja. Piye rasane dadi bapak kuwi? Bagaimana rasanya menjadi bapak itu? Dirawat oleh orang yang pernah dikhianati, yang pernah seharusnya dia rawat, dipertanggungjawabkan, tapi ia tinggalkan. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang nantinya menyesal karena lari dari tanggung jawab. Semoga tidak menjadi orang-orang Katolik yang omong kosong, bahasa Inggrisnya belgedes. Demikianlah kita sebagai seorang Katolik mengikuti bagaimana memiliki nilai hidup, sistem nilai hidup yang membuat kita tahu mana yang lebih berharga. Apakah mengampuni, apakah
melawan, apakah membalas dendam ataukah mencari jalan perdamaian. Demikianlah bacaan pertama, waosan sepisan, menika bab sinten pribadi Santo Paulus. Ini tentang agama Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Saya kecuali menjadi Romo Paroki, saya bertugas menjadi Romo Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan di KVKPAN Yogyakarta Timur, dan salah satunya diajarkan demikian. Bacaan pertama ini adalah tentang Paulus yang mengejar-ngejar para murid karena satu alasan, agama Yahudi yang merasa dilecehkan. Dia sebagai pengikut Yahudi merasa agama ini dilecehkan karena Mesias yang dinantikan itu oleh orang-orang Kristen disebut sebagai Yesus yang disalibkan, itulah Mesias. Dan Paulus ini melawan, melakukan penganiayaan, yang penting pokoknya agama, kelompok saya diselamatkan meskipun harus mengorbankan sesama. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus berubah. Ia menjadi seorang Kristen, tetapi bukan Kristen yang keras. Ia menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi ia membangun juga persaudaraan dengan yang lain. Ia mengungkapkan dalam sebuah suratnya kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan tentang buah-buah kasih, buah-buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahwa ketika kita punya agama, mimpi kita bukanlah menyelamatkan agama dalam arti tertentu, tetapi membawa misi Tuhan, yaitu nilai-nilai hidup tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Gereja Katolik terus-menerus mendorong agar umatnya berdialog dengan agama dan kepercayaan lain. Salah satunya dengan agama lain, pada tahun 1965 gereja mengatakan kita semua bebas memilih agama, meskipun Gereja Katolik tetap harus mewartakan bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Meskipun demikian kita mengupayakan agar semua agama bekerja sama demi nilai-nilai kebaikan yang dalam banyak hal menemukan nilai itu dalam banyak hal tidak berbeda, tentang kasih, persaudaraan, keinginan untuk membawa kebaikan kepada alam semesta, keinginan untuk menjadi berkat bagi sesama, itu diupayakan oleh semua agama. Demikianlah Gereja Katolik mendorong umatnya untuk berdialog. Hari-hari ini kita menemukan banyak sekali relasi kita dengan umat beragama lain. Saudara-saudari, saya kemarin kumpul trah, dan dalam trah saya itu ya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Di sini siapa yang keluarganya ada yang Muslim, Kristen, Katolik, ada? Hampir semua kita. Dulu saya pernah tinggal di Filipina dan di sana ada orang mengatakan kaget, kok bisa ya kamu calon romo kok keluarganya ada yang Muslim? Karena di sini agama bukan satu-satunya pemersatu. Pemersatu kita adalah bahwa kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita adalah sedulur, awake dewe kabeh sedulur. Kita semua adalah saudara, satu dengan yang lain. Nah, kecuali itu gereja mendorong juga untuk berdialog dengan saudara-saudari yang dari gereja-gereja lain. Gereja lain itu ya gereja Kristen dalam berbagai macam bentuknya. Dalam tahun 1517 kita pernah terpisahkan oleh seorang tokoh bernama Martin Luther. Tetapi kemudian kita punya banyak perlawanan dengan gereja lain, tetapi kita sadar waktunya sudah 500 tahun lebih. Untuk apa kita bermusuhan?
Yang utama bukan permasalahan doktrinnya. Mari kita tidak sibuk memikirkan tentang doktrin saja, tetapi mari kita sibuk memikirkan tentang kasih, kesabaran, damai sejahtera, penguasaan diri. Nilai hidup kita. Maka kerjasama dengan agama lain disebut sebagai gerakan ekumenis. Bekerja sama dengan gereja-gereja lain dikatakan demikian oleh Gereja Katolik. Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam kebutuhan gereja dan berbagai situasi diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Sebab melalui dialog itu, semua peserta memperoleh pengertian yang lebih cermat tentang ajaran, peri hidup, dan dari kedua persekutuan, serta pengharapan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Kita semua diminta oleh Gereja Katolik sejak tahun 1965. Tahun 1965 itu saya masih di surga. Jenengan mungkin sudah cukup tua. Nah, kita bekerja sama yang lebih luas untuk aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan setiap suara hati Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita mengupayakan agar umat Kristen menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama niku basa Jawane napa? Migunani tumraping liyan. Niku motone napa? Kedaulatan rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita semua ingin berguna bagi sesama. Yang kita upayakan adalah bukan pertama-tama kita berpikir tentang surga nanti milik siapa, itu biar Tuhan yang menentukan. Dan kita sebagai orang Katolik, kita sudah yakin kita diterima dalam surganya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membawa agar di bumi seperti di surga. Amin, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, dan itu yang lebih penting, bagaimana kita membawa damai di sekitar kita, bagaimana nilai-nilai Kristiani itu membuat seorang Katolik sungguh menjadi berwarna, sungguh menjadi berkat bagi sesamanya. Santo Agustinus pernah mengatakan, berkhotbahlah, tetapi kalau perlu saja gunakan kata-kata. Napa niku tegese napa nggih? Berkhotbahlah, tetapi kalau perlu saja gunakan kata-kata. Semoga apa yang dilakukan oleh tangan saya, apa yang muncul dari mulut saya, yang muncul dari diri saya adalah khotbah, yaitu pewartaan bahwa Tuhan tinggal dalam diri saya. Semoga kata-kata saya tidak menyakiti orang tetapi membawa orang pada merasa damai. Semoga tangan saya bukan untuk menampar tetapi untuk berbagi. Semoga hati saya tidak untuk menyakiti, tidak tersakiti, tetapi menjadi hati yang seluas samudra, tempat pengampunan terjadi, tempat belas kasih Tuhan tinggal dalam diri kita. Kalau demikian, yang ada yang kita pikirkan bukan pertama-tama apakah agama saya itu dilecehkan atau tidak, bukan pertama-tama apakah mereka menang atau tidak, kita menang atau tidak, tetapi kemenangan kita adalah ketika semakin banyak orang dibantu, ketika semakin banyak orang bersaudara, ketika suara gereja dalam pewartaannya, ketika orang melihat kita, lihat masih ada loh, makna kesetiaan itu masih ada. Di tengah begitu banyak pasangan yang bercerai, orang-orang Katolik berupaya untuk setia sampai mati dalam napa? Kula ora ngerti soalnya jenengan sing ngendika. Setia dalam untung dan malang, suka dan gembira, suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Lihat, masih ada loh yang namanya persaudaraan ketika orang-orang Katolik merangkul saudara-saudari yang lain. Lihat, masih ada loh yang namanya belas kasih ketika orang-orang tidak hanya berpikir demi
dirinya sendiri. Ketika orang-orang Katolik tidak hanya tahu di mana mendapatkan sengsu paling enak, kanoman nggih, apa pundi. Tetapi orang-orang Katolik tahu di mana memberi berkat kepada sesamanya. Di mana orang Katolik, anak Katolik tahu bagaimana mencintai orang tuanya. Di mana orang tua Katolik tahu namanya setia demi pasangan. Di mana orang-orang tua di dalam gereja Katolik tahu piye dadine kudune sangsaya tuwa, kudune sangsaya wicaksono. Kita semua bertumbuh di dalam kebaikan dan saat itulah nama Tuhan dimuliakan, bukan di tempat lain tetapi di sini, di dalam hati kita. Itulah artinya lelono sesanti nderek Gusti asung tentrem sajroning kal ngumbara ngupati tresna jati gambira lan gangsaring laku. Nah, saudara-saudari, gerakan ekumene, saya kembali ke sana, itu diupayakan dalam banyak bentuknya. Salah satu bentuk gerakan ekumene yang sangat terkenal itu adalah apa yang dikenal dengan gerakan doa Taizé. Pernah dengar doa Taizé? Salah satunya itu loh. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kita nyanyi bareng-bareng. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Atau lagu lain yang bagus banget untuk direnungkan ketika kita doa di Mandala Hati Kudus. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bareng. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya senang kalau khotbah kita bisa bernyanyi dengan dua alasan. Pertama, lagu itu memang membuat kita sadar ada makna-makna di baliknya. Dalam doa bersama dengan Tuhan, dalam upaya kita untuk memuji Tuhan, lagu itu penting. Juga tadi lelono itu nama diri saya, tapi juga saya maknai dalam lagu itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dulu ketika saya pelajaran khotbah, dosen saya mengatakan, kalau kamu khotbah kehabisan kata, menyanyilah, karena itu akan menghabiskan waktu. Itulah mengapa saya ajak Anda bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di akhir renungan ini saya mau mengatakan, semoga kita semua melanjutkan misi Paulus, seorang pribadi yang berubah dari hanya memikirkan membela agama, tetapi menjadi pribadi yang membela kesabaran, cinta kasih, persaudaraan yang dijalani dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita mengikuti misi gereja Katolik yang dulunya mengatakan kami adalah penguasa dunia, menjadi gereja yang mengatakan kita menjadi bagian dari dunia. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi dunia. Semoga hati kita begitu luas sehingga kita sadar yang penting bukan masalah kita menang dalam angka atau apa, tetapi Paulus Martinus mengatakan di mana kita berada, semoga kita diberi tempat menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi sumber kesaksian atas keluarga-keluarga setia, atas pribadi-pribadi yang punya komitmen kepada kejujuran,
atas pribadi-pribadi yang punya komitmen atas apa yang disebut sebagai belas kasih. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam hal dialog tidak ada perwakilan. Di dalam hal mewartakan kebaikan Tuhan tidak ada perwakilan. Saya dan Anda bertanggung jawab secara pribadi. Kita masing-masing adalah tempat Tuhan berkarya. Semoga tangan kita, mulut kita, tubuh kita menjadi tempat di mana Allah berkarya dalam berbagai bentuk, dalam yang saya sebut sebagai nilai hidup. Biarlah orang lain berpikir bahwa nilai hidupnya adalah bisa makan di tempat paling enak, bisa pergi ke tempat terjauh. Tetapi lihat, ada orang-orang yang punya nilai hidup, saya ingin mengupayakan kebaikan untuk sesama. Hari Minggu yang lalu, hari Sabtu sebelumnya, saya pergi ke susteran PPYK di Kaliurang. Saya ingin mengunjungi seorang suster yang sakit kelenjar getah bening, itu kanker ya, kanker kelenjar getah bening. Tetapi ketika saya sampai di sana, beliau rupanya sudah dilarikan ke rumah sakit dan sudah mendapatkan minyak suci. Saya tidak bisa ke rumah sakit karena situasi sekarang. Tapi kemudian hari Minggu, 5 menit sebelum saya memimpin misa jam 8, saya ditelepon diberitahu bahwa suster ini meninggal. Saya bertemu dengan suster ini tahun 2014 dan mereka itu adalah suster-suster yang merawat anak-anak, entah mereka yang dari keluarga miskin, tetapi banyak juga dari anak-anak yang hasil itu loh, dolanan tapi jadi. Sing tenanan malah ra dadi, sing dolanan malah dadi. Dan benar, saya dulu pernah mengalami krisis panggilan, tetapi kemudian saya datang ke tempat suster itu. Dan saya melihat bagaimana mereka mempunyai nilai hidup yang luar biasa. Mereka hidup jauh dari yang namanya kemewahan. Mereka hidup dalam pakaian yang sangat sederhana, tinggal di rumah yang sederhana, tetapi setiap hari harus mengurusi anak-anak ini. Pernah suatu ketika saya melihat mereka ngurusi bayi yang masih merah. Suatu ketika seorang suster menceritakan, bayi itu kok menangis terus ya, padahal sudah diberi minum 3 kali sehari. Tapi rupanya suster itu karena nggak pernah punya anak, nggak tahu bahwa bayi itu harus disusui 2 jam sekali. Saya baru tahu karena itu, saya juga nggak pernah punya anak. Tapi kemudian saya lihat suster-suster itu mengupayakan banyak hal. Setiap minggu waktu belum pandemi, mereka jualan risoles di depan gereja Kidologi dan gereja Kota Baru. Bagaimana saya berpikir, ini ada ibu-ibu muda-muda, perempuan-perempuan muda yang bisa bahagia dalam hidupnya, nggak dapat gaji, hidup dalam kesederhanaan, mengopeni anake wong, orang gawe ning ngurusi, kok bisa mereka bahagia, kok bisa mereka senang. Saya tidak mendapat apa-apa ketika saya datang ke sana, kecuali hati saya dipenuhi dengan perasaan syukur kepada Allah. Ada pribadi-pribadi yang punya nilai hidup begitu luar biasa. Dan suster yang saya tahu ini namanya Suster Pauline, dia itu selalu tersenyum dengan upayanya. Kecuali kemarin Minggu ketika saya melayat karena sudah meninggal nggak bisa tersenyum. Tetapi kemudian saya mengatakan, suster ini luar biasa. Seorang pribadi yang diberi hidup oleh Allah dan dia menggunakan hidupnya menjadi berkat. Kita semua sebelum kita dipanggil Tuhan, kita masih bisa menjadi berkat. Mari kita bertanya, mana nilai hidup kita? Apakah hidup kita hedonis? Apakah nilai kita egois? Apakah nilai kita adalah menang-menangan? Ataukah nilai hidup kita adalah Tuhan, gunakan saya menjadi berkat bagi sesama. Kita hening sejenak. Mugi linurno Allah yang Romo, so yang Putro, Tuwin yang Roh Suci,